warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulutia Firanda. Saya dari kelompok 13 dengan NPM 2304040100070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi riset bisnis. Nah, teman-teman udah tahu apa itu riset bisnis? Saya jelaskan dulu ya. Riset bisnis adalah kegiatan yang dilakukan secara detail dan rinci tentang pengamatan fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan secara sistematis. Selanjutnya adalah tujuan dilakukannya riset bisnis. Riset bisnis dilakukan untuk mengetahui tentang pembisnis yang melakukan perencanaan. Dengan adanya riset, seorang pembisnis akan mengetahui tentang peluang pasarnya. Kedua, data riset bisnis juga bisa dijadikan acuan sebagai problem solving atau pemecah masalah. Dari data tersebut kita bisa mengetahui masalah apa yang sering dihadapi oleh perusahaan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut lewat data riset yang telah kita lakukan. Ketiga adalah analisis pasar. Dari analisis ini kita bisa mengetahui potensi-potensi produk kita terjual cepat di daerah mana dan dibutuhkan di masyarakat yang mana. Yang keempat adalah sebagai data analisis pasar. Dimaksudkan di sini adalah menganalisis pasar terhadap tanggapan suatu produk dapat menjadikan data yang valid seberapa berpotensinya terjual produk ini di ranah pasar tersebut. Kelima adalah sebagai penganalisis suatu iklan. Maksudnya di sini adalah seberapa berpengaruh iklan tersebut terhadap acuan penjualan produk. Bisa meningkatkan penjualan produk atau sama saja dengan jika tidak diiklankan. Yang keenam adalah sebagai penyusunan strategi. Maksudnya di sini adalah penyusunan strategi itu bagaimana kita melihat dari data yang sudah kita cari dan melihat potensial di mana produk kita itu bisa berkembang. Karena dari data tersebut kita bisa menilai kemerosotan dan pertumbuhan produk yang akan sukses dalam ranah pasar tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode-metode riset bisnis. Pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri artinya dengan secara sederhana adalah metode pendekatan. Nah, contohnya kita bisa melakukan sebuah wawancara terhadap responden secara langsung mengenai produk-produk kita yang mereka pakai. Kedua adalah focus group. Nah, di sini perusahaan mengelompokkan beberapa orang yang menggunakan produk kita dan kita meminta pendapat mereka tentang produk kita yang mereka pakai. Yang kedua adalah metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri adalah digunakan untuk menguji atau membuktikan sesuatu berdasarkan tujuan bisnis yang telah dibuat. Eksperimen ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan topik satu dengan topik lainnya dan bisa digunakan juga untuk mendukung argumen atau hipotesa yang ada pada sebelumnya. Contohnya analisis SWOT. Perusahaan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan riset bisnis. Langkah pertama adalah kita harus merumuskan sebuah masalah. Perumusan masalah ini sangat penting karena ini dibutuhkan agar tujuan kita terfokus pada satu titik yang jelas. Kita harus mencocokkan metode riset dengan apa yang akan kita bahas di rumusan masalah tadi. Ketiga adalah menentukan sampel dan data. Sampel sendiri bisa berasal dari masyarakat, pengguna produk kita, dan orang yang berpengaruh terhadap uji coba produk kita. Mengambil sebuah keputusan dan serta ini bisa menjadi jawaban bagi untuk apa sih riset bisnis ini dilakukan. Keempat adalah menganalisis hasil. Hasil analisis data ini diolah menjadi kesimpulan yang digunakan untuk menarik sebuah keputusan, serta ini adalah jawaban mengapa riset bisnis ini dilakukan. Dan terakhir, kita harus melaporkan hasil riset tersebut kepada pihak manajemen. Riset bisnis ini biasanya adalah kesimpulan, kemudian di sini pihak manajemen akan mengambil keputusan dari hasil interpretasi data sebelumnya. Laporan inilah yang akan menjadi standar
penelitian evaluasi, mengevaluasi manfaat riset tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebih atau salah katanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.